Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan pengujian asumsi, ya, asumsi klasik dengan menggunakan variabel moderasi. Nah, ini sering sekali ditanyakan oleh teman-teman semua karena memang saat saya menunjukkan cara melakukan uji asumsi klasik itu hanya regresi berganda. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kalau ada variabel moderasi. Nah, mudah-mudahan video ini membantu kalian semua. Ini cukup mudah, sama ya, intinya sama dengan cara melakukan uji asumsi di regresi berganda ya. Perlu diketahui, pengujian asumsi ini merupakan prasyarat untuk melakukan regresi. Ya, jadi ada syarat-syarat. Nah, ini ada contoh yang akan kita gunakan untuk pengujian asumsi klasik. Ada variabel independennya X1, X2, ini variabel independen X1, X2. Kemudian ini variabel moderasi, kemudian Y adalah variabel dependen. Oke ya, kita akan lakukan pengujian asumsi klasik untuk model seperti ini. Nah, perlu diketahui, pengujian asumsi klasik ya, ini terdiri dari, pertama saya catat aja supaya teman-teman ini bisa memahaminya. Oke. Satu, ada uji normalitas, kemudian yang kedua ada multikolinearitas, dan kemudian yang ketiga adalah heteroskedastisitas. Nah, ini ya yang akan kita lakukan. Nah, ada satu lagi pengujian asumsi autokolerasi. Autokolerasi ini tidak saya pakai di sini karena memang jenis data, ya, kembali lagi kepada jenis data yang saya gunakan. Ini bukan time series. Nah, kalau jenis datanya time series, ini akan ada satu lagi autokolerasi. Nah, karena memang kita tidak gunakan time series, jadi ini kita lewat saja. Ini khusus untuk time series datanya. Kalau teman-teman kurang paham mengenai jenis data ini, silahkan dicek kembali video-video kami ya. Jadi ini kita tidak gunakan. Kita langsung saja ya, supaya tidak lama menunggu. Tapi sebelum itu silahkan di subscribe dulu untuk mendapatkan video-video terupdate dari channel ini. Oke. Nah, kita buka dulu SPSS. Sambil menunggu, saya informasikan bahwa jika teman-teman ingin bergabung di komunitas atau member Skripsi Bisa yang premium, silahkan cek video kami ya, ada di home video itu menjelaskan ada beberapa member, dari mulai member silver, gold, sama platinum. Ini ada beberapa manfaat yang akan didapatkan oleh kalian. Oke, silahkan ya, bisa dicek di tombol join. Kalau berminat silahkan join segera. Oke, ini sudah terbuka file SPSS-nya. Kita buatkan dulu nama variabelnya. Tadi ada X1, kemudian X2, ini variabel moderasi, dan Y. Oke ya, jadi ketika kalian membuat variabel ini ada di variabel view, kalian bisa masuk ke tab ini, kemudian diklik ya. Kita masukkan measure-nya scale. Nah, sehingga nanti ketika teman-teman lihat di data view ini ada nama variabel X1, X2, variabel moderasi, dan dependennya adalah variabel Y. Oke, kita langsung saja copy ya datanya ya. Ini copy datanya. Lalu kita masukkan aja ke sini. Oke, sudah masuk. Sekarang kita tinggal analisa.
Nah, saya akan singgung dulu sedikit ya. Variabel moderasi ini variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan atau pengaruh antara variabel X1 dengan Y ya. Itu pengertiannya, silahkan dibuka video penjelasan sudah saya buatkan. Nah, kita akan tunjukkan langsung ke uji asumsi klasik, yang mana yang akan kita lakukan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Oke, kita langsung saja. Sebetulnya cara pengujian asumsi klasik untuk variabel moderasi ini sama halnya dengan pengujian asumsi klasik di regresi berganda. Cuman karena banyak teman-teman yang bertanya bagaimana cara melakukan ini, ya saya coba buatkan video khusus ya. Nah, ini variabel dependennya masuk, independennya masuk, X1 masukkan ya, X2. Nah, lalu untuk variabel moderasi ini tetap dimasukkan ke variabel independen. Nah, ini adalah untuk pengujian asumsi klasik, sama sebetulnya ya. Nah, setelah itu kita lihat statistik, kita klik tombol statistik, kita checklist collinearity diagnostic. Nah, ini ya untuk pengujian multikolinearitas. Lalu ini ada Darwin-Watson, ini sebetulnya untuk autokorelasi. Di checklist kalau misalnya kita akan melakukan uji autokorelasi, karena memang data kita bukan time series, jadi kita nggak perlu klik ya. Setelah yang diklik, continue, lalu masuk ke plots ya. Nah, ini untuk pengujian heteroskedastisitas, kita tidak akan pakai plot ya, kita akan gunakan teknik Gleitzer ya. Kita lewat saja, save. Kita klik save ya. Nah, ini kita munculkan residual, unstandardized residual, kita keluarkan. Nanti akan ada variabel baru ketika kita klik ini untuk kita lakukan uji normalitas. Oke, seperti itu ya. Continue. Nah, setelah itu semua di setting, klik OK. Nah, maka akan muncul output. Oke ya, sama halnya regresi berganda. Sekarang kita akan lihat dulu mana yang memang tabel-tabel yang kita gunakan untuk pengujian asumsi klasik. Yang pertama adalah ini ya. Nah, lihat nilai koefisien. Ini ada kolom collinearity statistik, ada tolerance, ada VIF. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk uji multikolinearitas. Kita copy dulu ya biar mudah ya. Masuk ke uji multikolinearitas. Oke, sudah masuk. Nah, caranya adalah lihat nilai tolerance atau VIF. Tidak terjadi multikolinearitas apabila nilai tolerance ini lebih daripada 0,1. Nah, kalau nilai tolerance ini lebih besar dari 0,1, maka ini tidak terjadi multikolinearitas. Nah, ini tidak terjadi ya. Kalau seandainya kurang dari 0,1 maka terjadi multikolinearitas. Syarat agar data ini bisa diregresikan adalah tidak terjadi multikolinearitas. Nah, kalau dilihat dari data ini tidak terjadi multikolinearitas. Nah, kita bisa juga lihat nilai VIF. Kalau nilai VIF ini lebih kecil daripada 10, ini tidak terjadi multikolinearitas. Nah, kalau VIF lebih dari 10, maka ini terjadi multikolinearitas. Ya, ini dilihat
angka toleransi ini 0,9 nih. Lebih besar daripada 0,1. Berarti data ini tidak terjadi multikolinearitas. Kita lihat juga nilai VIF. Ini ternyata kurang dari 10. Maka ini tidak terjadi multikolinearitas. Oke, berarti ini tidak terjadi multikolinearitas. Sudah satu pengujian multikolinearitas. Sekarang yang kedua adalah pengujian normalitas. Ini kita akan pakai normalitas residual. Jadi kita gunakan nilai residu itu ya, unstandardized residual. Nah, yang ini kita akan pakai Kolmogorov-Smirnov. Nah, kita pakai Kolmogorov-Smirnov, masuk ke analyze ya caranya. Lalu non parametric test, kemudian legacy dialog, dan one sample case. Oke, setelah muncul dialog seperti ini, masukkan nilai unstandardized ke tes variabilis. Masukkan, pastikan kita akan tes distribution normal. Oke. Nah, muncul data atau hasil uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini ketentuannya, oke, kita copy dulu ke sini ya, ke uji normalitas. Oke, ketentuannya adalah nilai Kolmogorov-Smirnov harus lebih besar daripada 0,05 ya. Jadi nilai ini itu harus lebih besar daripada 0,05. Di sini dilihat nilainya adalah 0,047. Lebih kecil daripada 0,05. Maka di sini dikatakan bahwa data tidak berdistribusi normal. Kalau kita lanjutkan, ini sebetulnya tidak memenuhi syarat untuk dilakukan regresi. Kenapa? Karena data tidak berdistribusi normal. Nah, kalau berdistribusi normal, nilai signya itu harus harus lebih dari 0,05. Kalau kurang berarti tidak normal. Di sini disimpulkan bahwa data ini tidak normal. Oke ya. Silahkan cara penyembuhan data tidak normal, saya sudah buatkan videonya, silahkan dicek ya. Oke, lalu kita akan lakukan uji heteroskedastisitas. Ini kita pakai uji Glatzer. Jadi uji Glatzer ini pengujian heteroskedastisitas. Kita akan membuat ya variabel baru, kita transformasikan nilai residual ini ke dalam bentuk ABS. Jadi pertama kita transformasikan dulu nilai residual ke dalam ABS. Masuk transform, lalu compute variable. Nah, apa ya? Kita buat ya ABS residual. Nah, kita nama variabelnya ini ya. Nah, kita tinggal klik functionnya all, kita klik dulu all. Di sini ada ABS nih, ABS. Klik aja ABS. Nah, atau diketik juga bisa. Lalu kita masukkan variabelnya unstandardized, kita klik. Nah, sampai gini ya. ABS dalam kurung res_1 karena memang nama variabelnya itu. Setelah dipastikan seperti ini, kita klik OK. Oke ya, ini sudah dieksekusi nih. Kita lihat ada variabel baru nih, ada variabel baru. Nah, pengujian Glatzer ini kita akan meregresikan semua variabel independen X1, X2, dan ini ya moderasinya dengan ABS residual. Oke, kita regresikan. Nah, kalau nilai signifikansinya lebih dari 0,05 itu tidak terjadi heteroskedastisitas. Kalau kurang dari 0,05 itu terjadi heteroskedastisitas. Oke, kita nanti pelajari setelah ada outputnya ya. Masuk analyze nih. Masuk ke regression linear. Oke, ini bekas yang tadi kita reset aja. Masukkan dependennya itu ABS res. Masukkan ini, kemudian X1, X2, X3 masukkan ke independence. Oke. Nah, muncul ya ini ya. Kita lihat koefisien lagi. Nah, ini dependennya ABS residual, ini independennya. Oke ya. Kita lihat
Nilai signifikansi di sini ini lebih dari 0,05. Untuk X1 itu 0,1, lebih dari 0,05. X2 ini 0,17, lebih daripada 0,05. Begitupun yang variabel moderasi 0,1, lebih daripada 0,05. Artinya ini data tidak terjadi heteroskedastisitas. Oke, mudah sekali pengujian asumsi klasik untuk variabel moderasi ya. Nah, ini ya, kita lihat di sini ini lebih daripada 0,05 semuanya. Disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Oke ya. Itu saja yang bisa saya tunjukkan ya. Ini mohon maaf videonya agak cepat dan singkat, mudah-mudahan dipahami. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.